Halo, selamat berjumpa dengan saya Ari Ahmad Arman. Ya, kita akan mulai dengan kuliah kita tentang cloud computing. Ya, ini adalah pertemuan pertama kuliah kita, sehingga kita bicara tentang introduction lah, ya, pemahaman awal tentang apa itu cloud computing. Walaupun dilihat dari jumlah slide ini cukup banyak ya, sekitar 60 slide, jadi waktunya mungkin agak panjang. Baik, kita segera mulai saja untuk menghemat waktu, ya. Ya, kita mulai dengan cloud computing understanding. Pemahaman apa itu cloud computing? Istilah cloud computing berawal dari sebuah ide. Jadi sebelum istilah ya, nama cloud computing, kita mulai dengan idenya dulu, pemikirannya. Ya, pemikiran yang mengarah pada ide cloud computing. Jadi ide komputasi awan atau cloud computing berawal dari konsep utility computing yang dikemukakan oleh John McCarthy pada tahun 1961. Ya, luar biasa ya, tahun 61 itu sekitar hampir ya lebih dari 60 tahun yang lalu. Ini di era awal computing ya. Nah, apa itu utility computing? Kata kuncinya sebetulnya utility. Objeknya adalah computing ya. Jadi konsep utility itu seperti inilah. Untuk mendapatkan listrik ya, tidak semua rumah atau tidak setiap rumah harus memiliki generator atau pembangkit listrik sendiri. Tapi cukup listrik itu di-generate secara atau dengan kapasitas yang besar oleh satu pihak tertentu lalu didistribusikan ke rumah-rumah. Nah, itulah utility seperti itu ya. Kalau di kita selain listrik, misalnya air ya. Air itu air bersih dikelola oleh satu pihak tertentu, sebut sajalah PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum, lalu didistribusikan ke rumah-rumah. Di negara maju yang sudah jadi utility juga gas ya. Gas itu dialirkan ke ke rumah-rumah sehingga tidak repot seperti di kita harus beli tabung gas, harus beli gas yang diangkut melalui tabung ya. Itulah utility. Jadi John McCarthy itu sudah punya visi, pemikiran, membayangkan bahwa computing akan seperti itu. Nah, sekarang sudah terasa ya, walaupun laptop kita bisa jalan tanpa harus terhubung kemana-mana, tapi sekarang perlahan-lahan sebagian fungsinya itu ya adalah fungsi yang ditawarkan oleh pihak tertentu atau yang running di server side. Sehingga ketika kita tidak terhubung atau tidak berlangganan, kita tidak dapat menikmati layanan tersebut. Ya. Lalu ide yang sama juga dikemukakan oleh Leonard Kleinrock ya. Beliau dari ARPANET ya. Itu serupa, pemikirannya serupa. Jadi ini konvergen ya dengan yang tadi yang pertama. Nah, ini sekarang kita bicara tentang istilah cloud computing. Jadi dua tokoh tadi itu tidak bicara tentang istilahnya cloud computing ya, tapi berpikiran bahwa yang namanya computing akan menjadi utility, berkembang menjadi satu konsep utility atau dijalankan dengan konsep utility. Nah, kalau ini ya, George Favaloro ya, nah, beliau itu adalah pegawai atau manajer di Compaq Computing ya, salah satu raksasa IT ya, perusahaan Compaq. Beliau itu bekerja di sana. Ya, cerita ringkasnya lah, kira-kira beliau diminta mengemukakan satu ide. Lalu setelah ditulis idenya, beliau mikir, apa ya? Ide itu diberi nama apa? Supaya membuat semua orang mudah ingat atau ingat terus ya, tercengang dan ingat terus. Nah, beliau ngarang aja sebetulnya. Ngarang satu konsep seperti gambar yang di kiri ini,
lalu diberi nama cloud computing. Nah, sejak itu ternyata istilah itu menarik bagi semua orang, kemudian dipakai di mana-mana meluas, ya. Kurang lebih begitu ya, histori istilahnya. Nah, kemudian ini early timeline of cloud computing, ya. Jadi bagaimana perkembangan besar, milestone besar cloud computing. Itu tadi mulai ide John McCarthy tentang utility computing, ya, tahun 60 awal. Kemudian bergerak, ada milestone besar sampai hari ini, ya. Salah satu yang tercatat milestone besar itu Salesforce, ya. Itu aplikasi yang populer, ya. Kalau sekarang udah barangkali puluhan ribu aplikasi, ya. Kompetisinya luar biasa. Nah, kemudian sampai hari ini berkembang terus, ya. Lalu ini milestone utama, mirip dengan yang tadi, hanya sumber yang berbeda. Ini lebih memperlihatkan big player, ya. Playernya siapa saja yang bergerak di bidang bisnis cloud computing. Ini tadi Salesforce muncul lagi, lalu Amazon, kemudian Google, kemudian Windows Azure, ya. Nah, ini juga menjadi player layanan cloud, ya, cloud computing. Hari ini saya kira tanpa kita sadari, sebagian tidak menyadari itu, ya, tapi semua menikmati layanan itu. Ketika Anda menggunakan smartphone, apapun platformnya, ya, itu sebetulnya sudah menjalankan praktek cloud computing. Hari ini dapat dikatakan sebagian besar pengguna teknologi informasi, apakah itu memang pekerjaannya terkait teknologi informasi atau orang dengan pekerjaan lain tapi menggunakan teknologi informasi sebagai bagian dari kehidupannya untuk mempermudah kehidupannya, itu tidak disadari sudah menggunakan layanan cloud computing, ya. Saya kira sebagian besar di kota besar itu menggunakan layanan Netflix, Yahoo, sering menggunakan YouTube, ya, dan sebagainya. Nah, ini tidak bukan, itu adalah layanan cloud computing, ya. Kemudian sisi lain, nah, kenapa cloud computing ini tumbuh luar biasa? Ya, paling tidak ada dua sayap, ya, dua sisi. Satu, bagi user, bagi customer itu sesuatu yang menguntungkan, terutama karena model bisnisnya banyak yang gratis, ya, walaupun diganggu iklan gitu, tapi banyak orang yang rela. Oke lah, nggak apa-apa, saya dipaksa lihat iklan, yang penting layanannya gratis. Itu satu sisi seperti itu. Yang kedua, bagi pelaku layanan, pemberi layanan, itu memberikan satu potensi ekonomi yang luar biasa, ya, potensi bisnis yang luar biasa, sehingga makin lama makin banyak ini yang menyediakan layanan cloud computing ini. Ini salah satu proyeksi, ya. Semua proyeksi dari berbagai pihak yang berbeda, walaupun pertarungan playernya makin banyak, selalu memperlihatkan satu optimisme, ya, satu pertumbuhan yang positif. Baik, ini salah satu bukti pertumbuhan positif, walaupun datanya sudah agak lewat ini, tapi saya kira ini kita bisa belajar dari data ini, ya. Saya sengaja tambahkan garis lurus merah untuk memperlihatkan seandainya tumbuh linear akan mengikuti garis merah tersebut. Nah, kenyataannya adalah angka-angka realnya itu yang biru, tumbuh lebih besar dari linear. Jadi artinya apa? Walaupun ini eksponensialnya masih kecil, ini ada pertumbuhan yang luar biasa. Pertumbuhan eksponensial yang luar biasa, ya, yang membuat semua berpikir, wah, kenapa tidak saya ikut berbisnis di area ini juga, gitu. Kemudian
ini memperlihatkan pergeseran ya. Jadi seringkali kalau hanya bicara cloud computing, semua mengasosiasikan pemahamannya dengan ada pihak luar, pihak lain yang memberikan layanan. Lalu kita membayar layanan tersebut. Kita itu bisa personal, kita itu bisa perusahaan, ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebetulnya nanti kita lihat di definisi ya, itu kurang tepat ya. Yang lebih tepat itu cloud itu sebetulnya adalah lebih ke teknologi, lebih ke cara mendeploy aplikasi, mendeploy sumber daya komputasi, ya, dan mengelola penggunaannya, ya, dengan cara tertentu. Itulah yang disebut cloud. Ya, sehingga sebetulnya cloud itu tidak ditetapkan sebagai layanan yang selalu harus diberikan oleh pihak ketiga. Tadi intinya ke teknologi, cara deployment, dan sebagainya. Cloud bisa diterapkan secara internal oleh sebuah perusahaan, tapi memang yang sekarang tumbuh luar biasa itu cloud yang ditawarkan oleh pihak lain. Ya, itu yang disebut public cloud, ya, private cloud, hybrid cloud. Itu diselenggarakan pihak lain. Sementara yang teknologi cloud yang ditanam di tempat yang dikelola oleh kita itu on-premise ya dalam gambar ini. Nah, jadi bisa kita lihat ya, awalnya berbagai enterprise, perusahaan besar, termasuk government ya, itu lebih banyak menggunakan pendekatan on-premise daripada cloud yang ditawarkan pihak lain ya. Ini bisa dilihat di sini ya. Hari ini si on-premise-nya banyak ya yang hitam ini. Kemudian berkurang on-premise-nya jadi 27%, tapi tetap masih lebih besar yang on-premise. Nah, sementara di lain pihak public cloud ya, public cloud itu ternyata ini lebih besar, terjadi pergeseran sehingga tahun 2020 itu sekarang pasti lebih ya, sudah lebih banyak yang cloud daripada yang lebih banyak yang daripada yang hari ini, yang sebelumnya ya. Nah, 2018 sebelumnya itu. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi ini memperlihatkan shifting sebetulnya, pergeseran bahwa cloud dengan berjalannya waktu makin diterima. Ini saya kira angka-angka juga yang memperlihatkan tingkat penerimaan penggunaan cloud. Ya, bahkan cloud itu tidak sekedar memberikan layanan basic computations ya. Sekarang kita tahu nih eranya artificial intelligence, kecerdasan buatan, machine learning. Nah, ini sekarang sudah menjadi layanan. Ya, jadi kita tidak perlu lagi membangun platform yang mahal, complicated untuk AI, untuk machine learning, untuk data analitik, semua bisa memanfaatkan layanan cloud yang tinggal pakai lah. Ketika kita memutuskan, sudah tinggal pakai saja. Nah, kemudian ini berkaitan dengan concern ya, kalau kita baca pertanyaan. What are the biggest challenges ya for organization? Jadi apa yang bagi organisasi dikatakan ini menantang atau ya konotasinya mengkhawatirkan, sesuatu yang harus diperhatikan. Ya, kira-kira begitu. Tantangannya apa? Nah, ternyata ini jawaban dari para pengelola IT itu adalah nomor satu atau paling tinggi itu security. Jadi concern paling tinggi terhadap seandainya perusahaan itu mengadopsi cloud itu adalah security-nya. Ini 66% ya yang concern terhadap security. Kemudian yang kedua itu adalah governance dan compliance. Ini terutama untuk pemerintahan atau bisnis yang terikat pada regulasi yang kuat. Pemerintahan jelas ya. Bahkan untuk Indonesia itu ada
undang-undang atau peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa kalau menggunakan cloud harus diyakinkan data centernya ada di wilayah Indonesia. Ya, jadi kalau misalnya Google menawarkan nih, harus tanya dulu, ini data kami ada di mana ini? Di data center yang di Indonesia atau di Singapura atau ya pokoknya di luar Indonesia. Nah, itu harus diyakinkan. Itu kategori governance compliance, ya. Nah, itu tidak hanya pemerintahan, perbankan juga itu ada peraturan semacam itunya juga, ya. Dan seterusnya, ya. Saya tidak bahas satu persatu, tapi inilah concern-concernnya. Lalu ini pertanyaan menarik yang menanyakan when will 95% of workload run in the cloud? Jadi ini menanyakan kepada pengelola IT, kapan 95%. Jadi 95% hampir 100% kan ya. Kapan 95% workload dari perusahaan atau institusi akan jalan di cloud? Ternyata ini survei tahun 2018 nih. Menjawabnya adalah dalam 5 tahun ke depan. Paling banyak dalam 5 tahun ke depan itu sebanyak 27% yang menjawab 5 tahun ke depan akan mencapai 95% workload ya. Itu running in the cloud, jalan di cloud. Ya. Kemudian ini memperlihatkan provider mana yang dominan ya. Nah, ini ya tidak lari kemana-mana ini. Big playernya itu adalah Amazon, Google, Microsoft ya. Nah, Amazon itu mungkin kita lebih familiar dengan Google dan Microsoft. Amazon tidak kalah sebetulnya, bahkan untuk hal-hal tertentu Amazon masih sangat dominan. Kalau dipahami kenapa Amazon dominan kalau kita bicara cloud, karena Amazon terjun lebih awal ke layanan cloud dibanding Google dan Microsoft ya. Jadi Google dan Microsoft sedang proses ini mengejar begitu kira-kira ya. Ya, ini saya kira satu survei yang similar lah ya. Itu tentang IaaS, Infrastructure as a Service. Nah, jadi kalau kita bicara IaaS, siapa player yang paling dominan? Yang paling dominan tuh angkanya ini 41,5% ya. Itu berasosiasi dengan AWS tuh yang paling atas, 41,5%. Jadi dominasinya masih ini ya oleh AWS itu ya. Baik, kemudian kalau Indonesia nih ya, angka tahun 2012 sampai 2018 itu memperlihatkan pertumbuhan yang sama, luar biasa, tumbuh juga seperti di global ya. Jadi ini angkanya untuk Indonesia itu belanja transaksi lah cloud ini, belanja layanan cloud ya. Itu sampai hampir 20 triliun ya. Baik, kita lanjutkan dengan sub yang kedua ya, item kedua, cloud computing and business needs. Nah, bagaimana komputasi awan dapat menjawab kebutuhan bisnis? Karakteristik terpenting yang membedakan komputasi awan dari paradigma komputasi lainnya adalah penyediaan sesuai permintaan. Ya, ini yang paling penting. Jadi selama ini lebih banyak layanan-layanan lain itu atau kalau kita jalankan sendiri, maka kita harus punya sumber daya komputasi yang aman untuk mengatasi beban puncak biasanya. Nah, sehingga ketika beban tidak mencapai puncak, ini akan ada satu inefisiensi yang luar biasa. Nah, ini menjadi teratasi dengan sendirinya karena itu ditangani oleh provider dan ada opsi kita istilah kerennya itu pay as you go.
kita bayar sesuai yang dipakai, ya. Nah, sehingga aman buat kita. Sementara buat provider tetap aman juga, tidak rugi. Kenapa? Karena penggunanya tidak hanya kita, tapi ada banyak pengguna lain yang pola penggunaannya beda-beda, pola beban puncaknya beda-beda. Sehingga ya secara random akhirnya semua terlayani dengan pola yang berbeda-beda, ya sehingga semua sumber daya tergunakan dengan baik. Ya, gambarannya ini yang barusan saya ceritakan ya. Ada grafik yang naik turun, garisnya solid, itu ibaratnya penggunaan. Jadi artinya jumlah penggunaan itu bisa naik sedikit, bisa naik puncak, begitu ya, bisa turun lagi dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ini kita kelola sendiri semuanya, maka apa yang terjadi? Supaya apa yang harus kita lakukan supaya kualitas terjamin, sistem tidak jadi lambat gitu. Ya, maka kita harus patok si kualitas itu, kapasitas di garis lurus yang putus-putus itu. Kenapa letaknya di situ? Supaya lebih tinggi sedikit dari beban puncak. Jadi ketika beban puncak kita masih punya kapasitas sistem yang tetap lebih tinggi. Aman jadinya. Kualitas tidak menurun, sistem tidak melambat dan sebagainya. Tapi, nah silahkan dilihatlah, ada dua panah vertikal, yaitu memperlihatkan gapnya. Jadi pada saat posisi waktu yang ke-1 ya, nah itu penggunaan rendah sekali. Tapi kita punya kapasitas sangat tinggi sehingga itu idle capacity-nya luar biasa besar ya. Ya itulah kira-kira gambarannya seperti itu ya. Nah, kalau cloud kita bisa atau biasanya cloud provider itu menyediakan scalability and on-demand provisioning. Jadi kita bisa minta tolong sediakan kapasitas yang ikut kebutuhan kami, ya. Nah, sehingga kita hanya membayar sesuai kebutuhan. Kebutuhannya mengecil, ya disediakan kecil juga. Tapi selalu ngikuti, jadi selalu aman dalam pengertian kinerja terjaga, tapi juga hemat, ya. Bayarnya tidak jadi bengkak. Ya, mode paling sederhana membayangkan cloud computing adalah seperti ini. Jadi di sini ada provider site, kotak paling kiri, lalu terhubung melalui internet. Jika perlu, internet bisa diganti dengan jaringan private, tapi intinya ada network yang sifatnya public, hanya campur. Kalau internet itu benar-benar terbuka, bisa juga lebih private ya, tapi tetap di-provide pihak lain. Lalu ada API, ya semacam pintu untuk mendapatkan akses. Kemudian sisi paling kanan itu ada berbagai device, di mana kita menikmati layanan atau berinterface terakhirnya ke user ada di sana. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, lebih jauhnya bisa kita perhatikan gambar ini. Jadi ada tenan-tenan 1, 2, 3 dan seterusnya. Itulah user bisa perusahaan-perusahaan yang berbeda ya. Kemudian intinya user itu mengakses kumpulan resource yang tengah itu yang warnanya coklat ya. Nah, itu di sana kumpulan resource. Nah, kumpulan resource itu dari mana sebetulnya? Nah, dari bawah itu ada server-server fisik, perangkat-perangkat fisik di sana ya. Nah, jadi kuncinya itu adalah ada sharing yang diatur, tapi sistemnya demikian baik, demikian canggih
ya, itu sharing itu jalan otomatis. Ketika satu user memerlukan beban komputasi lebih besar, maka itu akan diambilkan dari sisa capacity yang masih tersedia. Intinya adalah si provider ini punya stock of computing capacity yang cukup, ya, sehingga ketika dalam satu kebetulan, ya, dalam situasi kebetulan naik tinggi ini, ya, semua naik tinggi, nah itu masih cukup. Tapi biasanya sangat jarang, ya, terjadi kenaikan yang tinggi dari semua user pada saat yang bersamaan. Biasanya cenderung random lah, ya, ketika yang satu sedang beban puncak, yang lain sedang mungkin rendah, dan seterusnya, sehingga ya ada average-nya. Ini yang membuat layanan tadi jadi memungkinkan mengikuti ini, ya, kapasitas yang diperlukan, fleksibel seperti itu. Kemudian ada satu hal yang penting, semuanya terukur secara otomatis sehingga tidak ada kerepotan apapun, tidak banyak manusia yang terlibat, dan pengukurannya pengukuran pay per use, ya. Kita membayar per penggunaan. Ini semua sekali lagi berjalan otomatis, karena kalau tidak bisa ada ratusan, ribuan, puluhan ribu pengguna sampai pengguna kecil, ya, yang semuanya mengharapkan satu fairness lah, ya. Saya nggak mau bayar berlebihan, harus sesuai dengan yang saya pakai, dan itu harus bisa dilihat. Seperti kita bayar pulsa telekomunikasi lah, ya, pasti kita komplain, kok rasanya cepat habis ya. Tapi setelah dilihat, oh iya, kemarin saya nonton ini, akhirnya bisa nerima. Nah, kuncinya seperti itulah kira-kira, ya. Untuk mendapatkan pembayaran, nah ini ada pricing model secara mendasar, walaupun variannya ini banyak, ya. Kita nanti punya satu pertemuan membahas variasi ini, tapi intinya ada pendekatan berlangganan, ya. Kalau berlangganan ya cenderung flat per bulan atau flat plus something kalau lewat batas jatahnya habis dan sebagainya. Ada yang pay per use, ya. Nah, ini silahkan, tiap orang punya pilihan. Kalau pay per use akan terus ikut, jadi kalau kita lupa, nah ini akan bengkak tagihannya. Kalau langganan bisa kita patok. Sekali lagi, ini baru pembagian dua besar, ya. Nah, variannya bisa ada lebih dari 10 varian. Nah, kombinasi dari langganan dan pay per use ini. Lalu 4 tren yang mempengaruhi cloud adoption, ya. Apa tren-tren yang mempengaruhi satu pihak perusahaan dalam mengadopsi cloud, ya. Nah, ini ada 4. Yang pertama adalah optimalisasi biaya. Jadi bagi yang belum paham cara berhitungnya, bisa jadi ini ragu-ragu. Wah, ini kok jadi lebih mahal. Nah, kita punya juga satu pertemuan membahas itu, ya. Lalu multi cloud akan mengurangi vendor lock-in, ya. Jadi ada kekhawatiran kalau ke satu cloud, ya, itu nanti terkunci, ada ketergantungan yang tinggi, ya. Nah, tapi itu ada solusi multi cloud, ya. Jadi yang sebagian ke Google, sebagian ke Microsoft, dan seterusnya. Lalu ada ini, skill IaaS yang tidak mencukupi. Jadi perusahaan atau pengguna merasa belum paham betul tentang cloud, terutama IaaS, Infrastructure as a Service. Kemudian cloud terdistribusi akan mendukung ketersediaan layanan yang lebih luas. Nah, jadi cloud bisa ini, ya, bisa splitted hybrid dari berbagai sumber, sehingga kita perlu layanan apapun jauh lebih mudah daripada kita beli sendiri, mengelola sendiri. Kira-kira seperti itu.
Oke, kita masuk ke bagian yang ketiga ya, cloud computing definition. Nah, dari tadi kita sudah bicara cloud computing, tapi sebetulnya apa cloud itu? Nah, ini ada beberapa definisi ya. Kalau dari Gartner itu adalah definisinya gaya komputasi, di mana kapabilitas yang mendukung TI yang dapat diskalakan, scaling up, scaling down ya, naik turun kapasitasnya, kemampuannya. Dan elastis, ya, bisa scaling tapi juga dilakukan dengan cepat, jadi elastis jadinya. Dihadirkan sebagai layanan kepada pelanggan eksternal yang menggunakan teknologi internet. Nyambungnya melalui internet. Ya, jadi murah. Lalu dari Forrester, ini definisi Forrester ya. Kemampuan TI standar yang disampaikan melalui teknologi internet dengan cara layanan mandiri, bayar per pengguna, pay per use. Nah, definisi yang lebih universal dan banyak diacu oleh berbagai pihak itu adalah definisi dari NIST ya, NIST, National Institute of Standards and Technology. Jadi komputasi awan atau cloud computing adalah model jadi kata kuncinya, untuk memungkinkan akses jaringan di mana-mana. Bisa kita akses dimanapun. Ya, nyaman, sesuai permintaan, kekumpulan bersama, sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi. Ya, yang dapat disediakan dan dirilis dengan cepat dengan upaya manajemen minimal atau interaksi penyedia layanan. Model cloud ini terdiri dari 5 karakteristik penting, 3 model layanan, dan 4 model penerapan. Jadi ini adalah model, ya, model komputasi yang memungkinkan kita mengakses satu sumber daya komputasi dari manapun melalui internet, ya, kemudian dapat dirilis dengan cepat. Nah, itu kira-kira seperti itu, ya. Nah, yang lain, komputasi awan adalah bentuk khusus dari komputasi terdistribusi. Nah, ini melihatnya dikaitkan dengan bentuk komputasi lain yang disebut terdistribusi, yang memperkenalkan model pemanfaatan untuk menyediakan sumber daya yang disediakan dari jarak jauh yang bersifat scalable, terukur. Ya, ini berbagai definisi. Catatan, kalau kita melihat berbagai definisi tersebut, cloud computing atau komputasi awan bukan layanan yang selalu disediakan oleh pihak eksternal. Jadi tidak ada yang menekankan definisinya cloud computing adalah layanan yang disediakan oleh pihak eksternal. Itu hanya salah satu kemungkinan saja. Komputasi awan mungkin disediakan dan dikelola internal, ya. Itu menjadi private cloud atau on-premise, ya, lebih tepatnya on-premise. Public cloud biasanya disediakan oleh pihak eksternal dan satu kumpulan sumber daya dipakai bersama oleh lebih dari satu pihak. Nah, kalau memahami pihak-pihak, ya, kita bisa memahami sederhana melalui gambar ini, ya. Jadi intinya ada sisi cloud, sisi pengelola, penyedia, begitu, provider. Kemudian ada sisi pengguna, ya, nomor 3 pengguna itu. Kemudian terhubung melalui network atau sisi pihak penyelenggara network. Itu pihak yang berbeda. Cloud provider biasanya sebagian besar berbeda dengan penyedia network. Walaupun ada penyelenggara network yang membangun atau memfungsikan diri juga memberikan layanan cloud provider. Kalau di Indonesia misalnya Telkom. Telkom tuh network provider. Tapi juga Telkom mempunyai anak perusahaan yang menjadi penyedia layanan cloud. Nah, kemudian untuk situasi tertentu, ya, jadi kita kan tadi sudah melihat nomor 1 providernya,
Nomor 3 usernya melalui network. Ya, kadang-kadang ada posisi broker. Itu yang nomor 2. Nah, tolong perhatikan posisinya ada di mana. Ya, broker. Nah, ini broker tuh apa? Pihak perantara yang membantu user biasanya. Atau lebih tepatnya menjembatani antara cloud provider dengan user. Ya, ke user menanyakan Bapak Ibu kebutuhannya apa. Tapi dia juga di lain pihak tahu betul cloud yang ini bisa ini, cloud yang ini bisa ini, cloud yang ini harganya segini dan seterusnya. Lalu broker itu mengawinkan supaya match antara karakteristik provider dengan keinginan user melalui broker. Apakah selalu harus pakai broker? Tidak. Ya, dalam situasi tertentu bisa berhubungan langsung antara user dengan providernya. Ya. Lalu di sisi yang lain lagi di ujung ada konsultan. Ya. Jadi kalau konsultan itu tidak hanya urusan cloud, tapi urusan IT dan bisnis perusahaan tersebut, ya, segala hal. Kalau broker yang dimaksud broker di dalam sini adalah broker untuk konteksnya penggunaan cloud oleh user. Baik, berikutnya adalah motivation toward cloud computing. Apa motivasi-motivasi yang mungkin jadi pendorong untuk menggunakan layanan cloud? Ini ada 6 ya paling tidak motivasi yang bisa jadi pendorong sebuah perusahaan, sebuah institusi cenderung memilih cloud. Yang pertama itu adalah ini ada tiap halaman ada penjelasannya sebetulnya ya. Tapi saya percepat aja dengan penjelasan sekaligus semuanya ya. Nanti saya skip halaman-halamannya. Jadi yang pertama tadi capacity planning. Dengan perkembangan bisnis yang dinamis sekarang, apalagi sekarang gitu ya, itu memerlukan kapasitas komputasi yang dinamis juga, cepat mengikuti bisnis, tapi tidak berlebihan. Kalau berlebihan, cost jadi besar. Ya, dengan dengan cloud, ya itu jadi lebih mudah diatur semuanya mengenai kapasitas, ya perencanaan kapasitas. Oh ternyata kurang dari yang kita rencanakan, tinggal minta tambah. Ya, tidak perlu install sesuatu, tidak perlu pengadaan, tinggal memperbaiki kontrak, ya sudah, tinggal nambah. Yang kedua adalah business continuity. Bisnis sekarang, bisnis apa yang tidak tergantung sama IT? Sangat tergantung bisnis apapun. Ya, bisnis bisa berhenti total kalau IT-nya mati. Jadi bisnis continuity demikian penting. Dengan cloud itu menjadi cenderung lebih aman semua. Karena cloud itu hidup mati bisnisnya adalah di dalam layanan cloud. Mereka akan mendesain the best technology ya, dengan best technology untuk memberikan layanan yang terbaik. Sehingga potensi kita mendapatkan performance yang lebih baik dari sisi continuity akan menjadi lebih baik ya. Kemudian yang ketiga adalah less maintenance. Ya, maintenance-nya lebih sedikit, lebih kecil ya. Less expertise. Kita tidak perlu orang-orang hebat, orang-orang teknis yang sangat jagoan. Ya, jadi perusahaan akan lebih fokus ke bisnisnya karena urusan teknologi sudah banyak ditangani oleh cloud provider. Orang kita biasanya lebih fokus mengawasi performance. Apakah performance system seperti yang dijanjikan atau tidak? Ya. Nah, baik. Berikutnya ada cost reduction. Bisa cost reduction karena banyak hal. Karena kita yang pasti gini. Cost reduction karena biaya operasional teknis lebih efisien. Kalau kita tadi punya sendiri, kapasitasnya akan jadi tinggi terus untuk menjaga kualitas kita. Dengan cloud itu bisa mengikuti ini ya, mengikuti perubahan ya, pay as you go.
Kemudian SDM kita menjadi lebih sedikit, data center kita mungkin jadi cukup yang kecil aja, hanya untuk sistem-sistem yang sangat secure dan critical ya, dan seterusnya lah. Banyak potensi penghematan listrik jadi lebih kecil. Ya, itu cost reduction, kemudian perubahan teknologi. Kita tahu teknologi berkembang sangat cepat, dan kalau kita membeli teknologi sendiri, kita akan dihadapkan pada update teknologi yang ya harus reguler. Kita update cukup sering. Kalau tidak, kita akan menjalankan bisnis dengan teknologi yang kuno, barangkali ya, yang tidak up to date. Tapi dengan cloud, kita lupakan itu. Yang penting layanannya kita jaga supaya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian organization agility ya, yaitu bisnis berubah dengan cepat, ada ide-ide baru, inovasi baru di bisnis yang harus ditunjang oleh IT yang tentunya harus sama inovatifnya, cepat mengikuti kebutuhan bisnis. Ini jadi memungkinkan kalau kita gunakan cloud. Ya. Baik, berikutnya ini masih hal yang berkaitan dengan konsiderasi kita tentang penggunaan cloud computing ya. Ini ada 10 item: internet connectivity, outage of service, data segregation, data locations, kemudian security and privacy, kemudian data deletions, lack of standard for SLA untuk cloud, vendor login, ini network latency, kemudian lack of standard. Jadi yang 10 yang ini tuh justru adalah sesuatu yang kurang lebih warning buat kita lah. Jadi kalau kita mau besar-besaran mengadopsi cloud untuk perusahaan kita, maka 10 hal ini harus kita yakinkan aman buat kita, tidak menjadi celah yang menyudutkan kita, menyulitkan kita dalam situasi tertentu. Ya, internet connectivity-nya mati, waduh, mati semua ini, gitu ya. Kemudian contoh yang lain, data deletions. Betul tidak data yang sudah di-delete itu betul-betul sudah hilang? Jangan-jangan nanti data kita merasa sudah di-delete, sebetulnya masih bisa diakses, nanti dicuri oleh pihak lain, dan seterusnya. Ya, jadi ini 10 item yang harus kita perhatikan. Ini ya, 1, 2 saya skip aja. Ya, ini 6, 7, 8, 9, 10 ya. Baik. Ini cloud computing itu bisa dipakai untuk apa saja ya. Sebetulnya cloud bisa dipakai untuk apapun. Di mana ada komputasi, pasti selalu bisa kita pakai. Bahkan itu menjadi cenderung lebih menguntungkan ketika situasi tertentu menuntut misalnya kapasitas yang dinamik sekali ya, atau user online yang terhubung dengan internet. Nah, nanti tidak perlu lagi connect directly ke kita. Cukup dari internet connect langsung ke sumber daya ya, server-server kita lah yang ada di cloud. Biasanya cloud provider itu memiliki capacity connectivity yang sangat besar ya ke internet, otomatis jadi sangat mudah diakses oleh user. Alasan-alasan pemilihan layanan komputasi awan atau cloud provider ya, itu saya bahas sebagian saja, nanti sisanya bisa dibaca ya. Itu karena bisa pertimbangan anytime access. Ya, akses tidak pernah dibatasi. 24/7 selalu harus bisa diakses. By design seperti itu. Ya, bahkan by design
dirancang untuk minimum sekali kemungkinan matinya itu. Kemudian contoh yang lain lagi lah, security ya, walaupun itu di satu sisi sering menjadi ketakutan, ya kekhawatiran. Tapi sebetulnya kalau jujur, security itu sumber kecurangan, sumber kejahatan itu jangan dipandang hanya dari luar, ya. Ya, kecurangan itu bisa orang dalam yang curang juga, yang nakal begitu. Dan beberapa survei masih memperlihatkan bahwa prosentase kejadian penerobosan security yang terjadi itu lebih banyak melibatkan orang dalam daripada orang luar. Jadi jangan berpikiran kalau di dalam aman, padahal penjahatnya ada di dalam ya. Hal yang lain, scalability misalnya yang sisi kiri itu. Ya, by design itu scalable. Sangat scalable. Kolaborasi dengan pihak lain menjadi lebih mudah. Sama-sama cloud itu punya connectivity yang luar biasa besarnya. Ya. Ya, saya kira itu di antara ini ya beberapa layanan ya, alasan-alasannya seperti apa. Ya, bagaimana dengan case e-government? Nah, sekarang kalau melihat kondisi Indonesia, sebetulnya government itu menjalankan proses bisnis yang kurang lebih sama. Ya, ada keuangan, kepegawaian, dan aturannya sama gitu. Nah, faktualnya masih banyak daerah-daerah yang menghabiskan anggaran untuk membangun berbagai aplikasi. Lalu pengadaan server sendiri. Lalu tambah lagi membuat data center sendiri. Ya, jadi pemborosannya luar biasa. Di lain pihak, kualitas aplikasi yang dibuat ya, kualitas orang-orang yang mengoperasikan itu juga terbatas, apalagi karena sering diputar posisi kerjanya ya. Nah, ini jadi sumber masalah. Jadi cloud bisa jadi solusi yang luar biasa untuk pelaksanaan e-government. Tapi ada tapinya ya. Ada tapinya. Ini kita bicara data-data masyarakat, data-data pemerintahan harus super secure ya. Tapi juga tidak berarti harus jadi di tempat masing-masing. Nah, belum tentu jadi lebih baik juga. Nah, saya berpikiran bahwa mungkin solusi terbaiknya adalah ada cloud provider yang khusus untuk melayani pemerintahan. Tapi bukan institusi negara. Karena harus lincah ya. Ini sebagai cloud provider, pengadaan mudah dan sebagainya, ganti teknologi mudah. Nanti kalau itu berupa lembaga negara, wah ini masa pakainya belum habis. Padahal di lain pihak ini teknologinya sudah kuno ini. 2 tahun tuh dianggap kuno gitu ya. Harus diganti dengan teknologi yang lebih up to date ya untuk mengejar fitur tertentu. Nah, tapi karena aturan lembaga negara, wah nggak boleh Pak, ini masa pakainya belum habis. Nah, ini jadi susah. Oleh karena itu lebih baik ada barangkali pihak yang ditunjuk pemerintah, mungkin dibentuk BUMN tertentu, menjadi cloud provider untuk berbagai institusi pemerintah. Ya, itu juga akan menyelesaikan berbagai persoalan SDM, IT, dan sebagainya. Ya, hal yang lain gitu ya, penerapan yang lain misalnya untuk healthcare. Kalau di gambarnya ini demikian canggih lah ya. Nah, ini barangkali kita melihat gambar hasil foto X-ray, hasil MRI dan sebagainya. Oke, saya kira baik ya. Kita bisa bayangkan tentunya mungkin suasananya tidak seindah ini, tapi bisa bayangkan begini. Seandainya semua connected, maka ketika misalnya satu pasien harus ditangani oleh dokter ahli, pasien itu datang ke puskesmas, begitu ya.
ke puskesmas di mana tidak tersedia dokter ahli setiap hari, begitu ahli, katakanlah ahli otak, ahli jantung dan sebagainya. Maka situasi yang sedang kita lihat ini bisa kita bayangkan. Ini dokter di rumah sakit besar. Dia membantu puskesmas menganalisis satu hasil diagnosa tertentu, begitu ya. Nah, ini saya kira akan jauh lebih mudah kalau didukung oleh cloud technology. Contoh lain adalah smart farming, ya, pertanian yang sangat efisien dengan berbantuan teknologi. Ada sensor-sensor yang mendeteksi situasi, ya, kelembaban, temperatur dan sebagainya. Ada aktuator yang bisa diperintah lewat jarak jauh. Ada AI yang barangkali terhubung kamera untuk melihat apakah hasil tanaman ini sesuai dengan apa yang diinginkan, apakah sudah masak atau belum, ya, jeruknya, apelnya sudah matang atau belum. Itu bisa menggunakan AI, semuanya terintegrasi, kemudian didukung oleh cloud system, ya, bisa seperti itu. Ya, kemudian big data services, ya, layanan analitik untuk big data. Nah, ini perlu infrastruktur komputasi yang relatif besar, perlu orang yang capable, ahli lah di bidang ini, di analitik, ya, selain dari perangkat-perangkat infrastrukturnya. Nah, dengan cloud ini seluruh infrastrukturnya bisa diserahkan ke cloud. Sehingga pengguna, ya, itu hanya cukup punya orang-orang yang ahli analitiknya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka, ya, dari kuliah kita. Mudah-mudahan mendapat